kita mulai. Halo teman-teman, terima kasih atas kedatangannya dan special thanks buat Bli Putra. Ini teman saya waktu saya di NC waktu master dulu. Terima kasih atas kesempatan dan sharing session yang akan dilakukan kali ini. Dan project kali ini tuh kayak social project aja sih. Jadi dari teman ke teman kita mau bantu-bantu teman-teman yang di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa luar negeri. Jadi kali ini teman saya dari Singapura sebagai PhD candidate dari NTU. Kita sama-sama NTU, tapi bedanya saya National Taiwan University dan beliau ini adalah Nanyang Technology University. Iya kan ya? Ya, Ya. betul-betul. Jadi selebihnya tempat dan kesempatan saya persilakan ke Bli Putra. Silakan Bli. Ya, terima kasih ya. Izin share slide kalau gitu. Wait, entire screen. Nah, sekarang saya lihat nggak? Bisa? Saya. Bisa. Halo. Oh, bisa Bli. Oke, aku mulai aja kalau gitu. Oke. Oke, ini terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk sharing tentang studi postgrad utamanya ya, master dan PhD. Mungkin sebelum kita lebih jauh lagi, ini kenalan dulu nih bagi teman-teman. Kalau ini mbak-mbak ini, mbak-mbak ini sebenarnya udah kita pernah ketemu dulu di NCU kan, jadi kita sudah cukup kenal. Tapi kemudian saya berpetualang di Taiwan gitu kan, and then move dari Taiwan ke Singapura gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya ini yang ngasih speech siapa sih? Gitu. Nama saya Putu, saya biasanya dipanggil Putu kalau di luar Bali, saya asli Bali, tapi kalau di Bali saya dipanggil Eka, gitu, karena nama pasarannya memang begitu. Nah, saya S1 itu memang dasarnya guru. Jadi, apa namanya, saya sudah ngajar selama 10 tahun kurang lebih lah. Jadi mulai dari SD pernah, SMP pernah, SMA itu sering, dan kemudian juga terakhir saya juga, apa namanya, bersatu sebagai dosen, tapi kemudian saya tinggalkan. Tentang ngajar ini agak unik ya, yang mungkin teman-teman juga yang mungkin, apa namanya, berbackground education gitu, ya sedikit sharing aja mungkin nanti saya akan sampaikan beberapa hal terkait peluang beasiswa yang terkait di pendidikan gitu. Nah, selepas dari ini saya ke ITS. Nah, ini kampung halamannya, benar ya, di kampung halamannya nih saya. Iya, benar. Uh, uh, ya, jadi apa namanya, tes di sana untuk S2, kemudian loncat ke Taiwan. Jadi di Taiwan itu saya sebenarnya direkrut sebagai research assistant dan kemudian nyambi untuk postgrad. Dan apa namanya, berlanjut kemudian saya ambil double ke selatan, saya di Kaohsiung, dan itu jurusannya adalah optoelectronic devices gitu. Tapi masih fisika, cuman spesifikasinya lebih ke optoelektronik cara teorinya. Nah, dari situ baru loncatnya ke NTU Singapura gitu. Hmm. Kemudian kalau bicara tentang riset, saya terus terang aja selepas apa namanya melepas karir sebagai pengajar, pendidik, dan apa namanya juga terexposure, dapat exposure dari luar, nah itu istilahnya. Dapat pengaruh luar, bagaimana dunia sains itu bergerak, kemudian muncul keinginan untuk merubah karir. Gitu. Jadi saya lebih concern sekarang di dunia research. Jadi ada beberapa tempat yang mungkin menjadi batu pijakan saya sebagai seorang peneliti dan kemudian juga bisa memperoleh beasiswa-beasiswa gitu. Beberapa kali saya sempat di Thailand, kemudian saya sempat juga di training di Ansto, Sydney untuk neutron scattering. Kalau teman-teman mungkin ada yang kerja di Batan atau sering menggunakan neutron scattering, uh, itu ada organisasi internasional namanya AUNSA dan Indonesia adalah salah satu anggotanya. Jadi setiap 2 tahun sekali itu biasanya ada seleksi untuk mengikuti training dari semua negara anggota gitu. Jadi tahun 2018 saya sempat ikut
menjadi satu-satunya anggota dari Indo saat itu. Dan kemudian selama di Taiwan ini yang menjadi lebih seru. Kenapa? Karena saya berkesempatan untuk hijrah ke sektor bidang lain di STEM, yaitu tentang theoretical physics. Jadi saya belajar tentang komputasi itu dari NCTS gitu. Jadi NCTS-nya mungkin kantornya ada di Taipei. Saya belum pernah ke kantornya di Taipei, tapi markasnya ada di Taipei dan kaptennya memang pesohor di fisika. Mungkin Zara tahu nih orangnya, Prof ini. Gitu. Oke, lanjut ya. Saya perkenalkan dulu NTU seperti apa sebelum nanti kita membahas tentang master PhD opportunity. Ini kampus NTU, main kampusnya. Ada beberapa bagian di belakang sebenarnya. Lab saya itu ada di situ, di bagian sini kalau bisa. Bisa nggak lihat pointer nih. Nah, ya, lab saya ada di sini. Jadi keseharian saya sebenarnya ada di sini. Nah, kalau saya biasanya sintesis adanya di sini. Nah, ini NTU secara keseluruhan gitu. Di bagian belakang kita punya fakultas kedokteran, jadi hampir mirip dengan ITS yang punya teknologi kedokteran. Di NTU kita punya kedokterannya, tapi join dengan salah satu universitas di London gitu. Jadi kalau bicara tentang sustainable energy, NTU secara umum itu sudah sangat-sangat sustain menerapkan, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi kalau bisa dilihat di atap-atap setiap gedung yang ada di NTU, itu adalah solar panel yang memang difungsikan untuk membantu mensupport semua electricity ataupun semua electronic devices yang kita pakai gitu. Jadi kalau ini di total energi yang dipakai dari sinar matahari itu, ini menjadi yang terbesar di satu kawasan, mungkin di Asia Tenggara atau mungkin dunia ya. Karena ini kalau di setiap gedung, kalau misalkan ada teman-teman datang ke NTU dan melihat ini semuanya lengkap dengan solar panel di setiap gedung ada. Gitu. Jadi kalau misalkan ada mati listrik kayak kita di rumah itu misalkan ya nggak perlu khawatir karena kita ada backup. Oke, lanjut lagi. NTU, kalau kita lihat dari segi ranking, ya kita masih ada di top 5 lah. Tapi 2 tahun kebelakangan gitu naik turun gitu. Nah, hanya saja di bagian tertentu, misalkan subjeknya, kita ada di top 5-nya. Nah, NTU kalau digolongkan untuk Young University, kita 2 tahun lalu ada di peringkat pertama karena kita juga memang concern dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya spesifik. Nah, ini dalam kategori universitas muda gitu ya. Jadi ini tidak seperti ITB kalau kita di rumah atau UI gitu ya, yang udah lama sekali berdiri. Nah, NTU ini masih tergolong baru. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan beberapa unit di Asia yang kita lihat dari 2 tahun ke belakang ini, kita ya masih ada di antara mereka. Mungkin beberapa universitas yang ada di Cina itu sedang leading. Jadi mungkin during the last decade ada yang udah naik turun, bahkan Tsinghua, Peking itu udah menjadi top one-nya lah gitu. Tapi intinya di Asia kita masih tetap ada di top 5. Nah, kalau yang terbaru, nah ini dari ranking dunia berdasarkan interdisciplinary excellence kita, jadi bidang risetnya yang memang interdisciplinary, kita masih ada di top 5, utamanya beberapa yang memang spesifik mengarah ke STEM gitu. Jadi saya akan jelaskan beberapa poin nanti yang berhubungan dengan ini yang akan menjadi inspirasi mungkin ya bagi teman-teman yang ada di STEM. Jadi di NTU itu memang banyak studi dan institusi yang menyediakan kesempatan melakukan riset multidisipliner gitu ya. Oke, mungkin teman-teman udah pada tahu nih NTU ada di Singapura, kemudian dengan berbagai macam destinasinya gitu kan. Bahkan banyak orang yang sering bilang kalau ke Singapura nggak melihat tempat-tempat ini namanya Singapura gitu. Ya benar adanya memang begitu karena selain destinasi yang ada, kita juga banyak punya culture. Jadi di Singapura ini banyak sekali hal-hal yang memang menarik minat orang secara global gitu.
termasuk juga melakukan studi. Karena penting ketika kita ditanya kenapa harus memilih Singapura kan gitu, ini menjadi pertanyaan umum yang memang kita harus jawab dan kita nggak bisa main-main jawabnya begitu. Mungkin nanti saya akan bagi pengalaman tentang apa namanya tips lah selama seleksi beasiswa ke Singapura gitu. Oke, berhubung kita bicara tentang postgrad studies, saya mulai dengan ini. Mungkin ada yang bertanya ya, ngapain kita mau S2, mau S3, bahkan saya aja S2 ada 2 gitu kan, satu di fisika, satu lagi di optoelektronik gitu. Nah, mungkin beberapa teman-teman sudah punya pemikiran yang serupa seperti yang saya list di sini. Ada yang memang pengennya memperdalam pengetahuan yang lebih spesifik lagi, sah-sah saja. Ini biasanya bagi mereka yang sudah punya pekerjaan gitu ya. Kemudian ada juga yang memang fokusnya nanti ke training, research, dan innovation. Ini pada dasarnya mereka ini pasti peneliti gitu, yang memang orientasinya adalah S3. Jarang ya S2, ya peneliti itu di mana-mana minimal S2, kalau di kita ya di Indo, kemudian S3 gitu. Career opportunity atau advancement ya jelas ya. Networking, nah ini agak sesuatu yang baru bagi saya, karena saya memang S2, S3 itu fokusnya adalah 1, 2, 3. Tapi ada beberapa orang yang sengaja postgrad, entah itu S2 atau S3, tujuannya adalah networking. Dalam artian dia sudah punya karya profesional yang cukup, tapi kemudian butuh membentuk networking melalui studi. Gitu. Prosesnya mungkin agak aneh gitu ya, cuman ini memang benar-benar terbukti. Jarang seperti ini yang kita temukan di area STEM, karena area STEM mereka lebih fokus pada networking jejaring risetnya sendiri. Tapi kalau di kelas bisnis, kayak beberapa teman-teman kita yang ada di NBS, kita punya NBS di NTU, dan yang business school, itu sekolah yang paling mahal yang ada di NTU, mereka rata-rata itu datang dengan alasan networking gitu. Jarang dari mereka yang pengen memperdalam pengetahuan mereka sendiri. Kaya sudah, pengetahuan cukup gitu kan, yang kurang network aja gitu. Biasanya mereka datang dengan alasan seperti itu. Tapi beda dengan kita di STEM itu memang majoritinya 1, 2, 3. Kalau saya ya secara pandangan pribadinya. Oke, kita masuk lebih dalam lagi nih tentang beasiswa. Jadi gimana nih caranya masuk ke program postgrad studies tapi dengan scholarship gitu. Mungkin saya akan kasih gambaran sedikit dengan apa yang pernah saya alami di Taiwan. Jadi misalkan di Taiwan gitu kan, ada banyak sekali beasiswa, sama seperti di Singapura. Mungkin di Taiwan beasiswa negara itu sangat-sangat populer, beasiswa kerjasama cukup populer juga, tapi beasiswa yang sifatnya itu single factor. Nah, ini single factor maksudnya adalah mereka berjuang sendiri dan berusaha memikat supervisor, calon supervisor, untuk kemudian diberikan beasiswa gitu. Nah, itu single factor kalau menurut versi saya. Nah, bicara yang umum dulu nih, mungkin teman-teman sudah pada tahu ada namanya beasiswa LPDP, walaupun ada yang begitu hangat kemarin kan tentang LPDP, tapi LPDP tetap menjadi prima dona bagi kita orang-orang Indonesia. Nah, ada namanya AS juga atau Australia Awards. Nah, ini khusus untuk yang ke Australia gitu. Chevening apalagi ini memang khusus untuk ke Inggris. Nah, di luar itu sebenarnya ada banyak. Di Eropa ada banyak, kemudian di apa namanya ke Sweden atau sekitarnya ada namanya Prisma kerjasama dengan MSGA Marie Curie Scholarship. Kemudian ke US ada banyak juga dan macam-macam tipikalnya. Karena setiap beasiswa itu kan dia punya roh. Nah, saya sering menggunakan bahasa roh. Roh beasiswa itu beda-beda. Jadi mereka punya tujuan masing-masing gitu. Yang berarti bahwa ya siapapun berkesempatan tergantung tipikal beasiswanya kan begitu sekarang. Mungkin di antara 3 atau yang saya kelompokkan menjadi normal, we may know the boss ya, the most ya. Kalau beasiswa kayak ASF, LPDP ini teman-teman udah pada tahu, saya tidak akan bicarakan secara detail. Tapi, nah yang ini, karena ini adalah beasiswa yang memang ada di Singapura gitu, jadi ini perlu saya sampaikan detailnya. Mungkin nanti bisa cukup menginspirasi teman-teman kan begitu ya.
Oke. Nah, di Singapura ada banyak beasiswa. Mulai dari beasiswa pemerintah ada, beasiswa institusi riset ada, beasiswa dari sekolah juga banyak. Nah, beasiswa di sekolah itu banyak macamnya. Jadi eh, di Singapura secara umum setiap universitas yang memang istilahnya kayak kampus negeri lah gitu ya, mereka punya beasiswa masing-masing gitu. Di luar beasiswa yang memang dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah Singapura. Nah, yang paling top yang memang ini datang dan dikelola oleh institusi riset, ya, ini namanya A-STAR, Agency for Science, Technology and Research. Ini mirip dengan BRIN kita di Indonesia, ya. Ini mirip dengan BRIN kita di Indonesia. Nah, A-STAR ini sebenarnya adalah lembaga yang memang menaungi sebuah apa namanya bidang khususnya di sains dan teknologi dan apa namanya organisasi ini juga bertujuan untuk mengembangkan. Jadi isinya bukan tentang penelitian tok, tapi juga pengembangan. Dan mereka juga banyak punya kerjasama ke industri. Sehingga komponen beasiswanya itu sering sekali terhubung dengan industri. Gitu. Jadi sangat-sangat aplikatif. Bukan berarti tidak ada riset-riset yang memang berbau fundamental. Banyak malah gitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, ini typical fighter nih kayak gimana maksudnya? Kalau di A-Star, dia ini mensyaratkan paling tidak punya publikasi dan biasanya teman-teman yang memperoleh A-Star ini bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi istilahnya mereka ini memang top one-nya dari masing-masing negara lah istilahnya. Kalaupun mereka lulus dari Singapura, pastilah mereka adalah tipikal-tipikal yang memang punya track record yang baik. Gitu. Kemudian biasanya A-Star ini merekrut PhD atau master ataupun dia baru lulus S1 langsung loncat ke S3. Itu bukan tidak mungkin, bisa gitu. Biasanya yang direkrut adalah talenta-talenta muda yang multi skill gitu ya, multitasking. Dalam artian dia cepat belajar, dia punya keterampilan yang tidak hanya yang dia pelajari di sekolah gitu. Jadi dia punya keterampilan tambahan. Karena pada dasarnya riset-riset yang dilakukan di Singapura memang erat kaitannya dengan multidimensional solving problem. Nah, yang unik dari A-Star ini adalah biasanya diberikan per project. Dalam artian projectnya diupload, kemudian detailnya diberikan, PA-nya ada di situ. Jadi semua informasi berkaitan dengan riset ada di situ. Nah, beasiswanya ini hampir sama dengan beasiswa yang kita kenal di Taiwan. Gitu. Kalau misalkan saya dulu dapat beasiswa dari kampus, tapi stipend dari profesor, sehingga saya kerja langsung di bawah supervisor saya. Gitu. Nah, di Singapura mirip dan proyeknya langsung dipaparkan. Jadi kalau misalkan kita mau proyek A, B, C, kita tinggal klik detailnya di proyek A siapa, PA-nya siapa, kemudian kita apply. Gitu. Nanti proses aplikasi akan masuk ke dalam sebuah pool. Nah, begitu kita punya agreement gitu misalkan dengan PI-nya, tentu akan diproses lewat situ. Gitu. Tapi kalau misalkan kita masuk lewat jalur bebas, asal tembak aja, kecil kemungkinan, bukan tidak mungkin, tapi kecil kemungkinan. Gitu. Ya. Nah ini salah satu, salah dua sih yang memang sering dimunculkan. Jadi ini saya ambil langsung dari websitenya A-Star. Judul proyeknya ada di situ, detailnya ada di situ, areanya di mana, dan penelitiannya ada di mana gitu ya. Semua lengkap dipaparkan di situ. Nah, kalau misalkan mau tahu detail tinggal klik doang gitu ya. Itu di A-Star. Nah, mungkin kalau mau tahu detailnya lagi, silakan ke websitenya, tinggal klik A-Star, scholarship, semua ada di situ. Lengkap. Termasuk eligibility-nya, jadi semua orang bisa masuk, tidak ada pengecualian, dan tidak ada batasan umur. Gitu.
kemudian coverage-nya apa, termasuk jumlah stipendnya. Nah, ini penting nih. Jumlah stipendnya berapa, ada di situ juga gitu. Mungkin sebagai informasi aja, ini untuk yang A-Star ini sering disebut-sebut sebagai beasiswanya Sultan Singapura gitu. Kalau di Indonesia mungkin sering disebut beasiswa sultannya kayak LPDP gitu kan. Karena dia mengcover banyak sektor, banyak bagian, banyak part yang bisa di cover. Kayak misalkan apa namanya, conference itu bisa di cover sampai lebih dari 5.000 SGD gitu kan. Itu bisa kemana-mana kita conference itu. Kemudian keperluan IT kayak laptop gitu juga dikasih, cash gitu dikasih. Kemudian apa namanya, bagian-bagian lain seperti keperluan di kampus misalkan kayak settlement ada juga. Jadi macam-macam. Jadi kalau misalkan mau lebih detail lagi, silakan masuk ke websitenya dan semua ada di sana. Nah, saya mau sampaikan bagian rohnya dari A-Star ini. Jadi A-Star ini biasanya sengaja merekrut talenta muda yang memang punya bakat. Punya bakat, walaupun dia belum ada S2, itu sangat-sangat memungkinkan. Nah, teman-teman kita yang di Indonesia, ini ada banyak yang keterima di A-Star. Jadi ada yang baru lulus S1, loncat langsung S3. Jadi kayak PMDSU lah jatuhnya. Hanya saja track record-nya memang bagus. Dia punya research background, kemudian dari segi akademik bagus, dan project juga cocok dengan PI, jalan. Bisa nggak kalau dari S2? Bisa. Ada teman kita yang memang dari S2 di ITB, fokusnya di baterai, dia ada di A-Star sekarang. Nah, mungkin pertanyaan lanjutnya adalah, ini A-Star-nya maksudnya gimana? Apakah A-Star yang ngasih kuliah atau gimana? Mirip dengan beasiswa degree by research ya, dari BRIN, mirip gitu ya. Nah, A-Star itu sebagai pengelolanya, mungkin kalau saya banding-bandingkan dengan Akademia Sinika mungkin ya di Taiwan. Mirip seperti itu. Masuk ke Akademia Sinika di sektor mana, misalkan kan ada kelompok-kelompoknya 7 atau 8 kalau nggak salah. Kemudian di-pointed beberapa universitas kayak NCU atau NTU, kemudian dari situ dia belajar dan ngambil kuliah. Bahkan bisa ngambil kuliah di univ-univ lain, sama seperti di Taiwan. Misalkan kita di NTU, setiap semester itu kita ditawarkan mau ngambil kuliah di NIS, misalkan di SUTD, misalkan. Mirip ya. Nah, mungkin teman-teman yang ada di NTU Taiwan dengan skema beasiswa Akademia Sinika misalkan ngambil kuliah beberapa SKS kredit gitu kan, academic unit di NCU bisa aja kan. Bahkan transfer kredit pun gampang di Taiwan gitu. Nah, di Singapura juga sama. Jangankan transfer kredit, mau pindah ke Singapura pun ada prosedurnya dan itu sangat-sangat mungkin gitu. Oke, itu seputar roh beasiswanya si A-Star ini. Jadi ranahnya ada di STEM, semikonduktor, kuantum ini basic banget, fundamental banget. Jadi kalau ada teman-teman yang memang kuat di bagian theoretical physics atau theoretical chemistry, bisa masuk ke situ. Yang biomedik, yang biology juga sangat-sangat memungkinkan. Apalagi nanti yang berbau AI, nah ini dengan sangat-sangat hangat sekarang. Itu bisa-bisa besar kemungkinan bisa masuk gitu ya. Oke, itu A-Star. Kemudian ada juga namanya Nanyang President Graduate Scholarship. Nah, ini beasiswa sultannya NTU. Kalau tadi kan beasiswa sultannya Singapura. Nah, yang ini beasiswa sultannya Singapura. Jadi bedanya apa? Ini memang diberikan dari pihak kampus. Nah, saya pasang di situ dengan terang benerang karena memang itu adanya yang diperoleh oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa di Singapura secara umum mereka tidak pernah atau berpikir untuk kerja lagi di luar pekerjaan riset mereka sebagai seorang PhD gitu ya. Mungkin di Taiwan ada beberapa kasus teman-teman yang mungkin S3 masih berkesempatan untuk kerja di luar kayak part time dan segala macam. Banyak. Bahkan saya dulu juga seperti itu. Nah, di Singapura sangat-sangat tidak memungkinkan kalau menurut saya, sepengalaman saya ya. Kenapa? Karena waktunya semua terfokus untuk riset dan di kampus pun ada rekrutmen. Nah, entah nanti beasiswanya NPGS atau biasa yang lain di NTU atau di kampus manapun,
Ada rekrutmen dalam artian membantu kegiatan kayak PA lah, kemudian ada kunjungan dari universitas, kita diminta bantuan untuk assist, bisa-bisa aja. Dan itu biasanya dibayar kalau sudah memenuhi gap hour. Yang di-cover apa saja di Nanyang President Graduate Scholarship ini? Lumayan banyak, mulai dari monthly jelas jumlahnya seperti itu, dan itu bervariasi ya, tergantung keputusan dari kampus seperti apa yang biasanya dilihat dari research performance. Overseas Conference itu wajar, dan hampir semua beasiswa yang ada di Singapura juga mengcover bagian itu. Book allowance, walaupun semuanya kita udah online dan jarang kita temukan hard book, kita tetap dapat book allowance, dan itu annually. Ya. IT allowance juga ada, kemudian thesis allowance juga ada gitu. Nah, mungkin yang menjadi perhatian di bagian yang Presiden Graduate ini, majoritinya ya, to the best of my knowledge, majoritinya yang dapat ini adalah mereka yang graduate dari NTU atau NUS. Ada beberapa yang saya amati, karena ini sifatnya terbuka untuk siapapun, untuk berbagai negara gitu ya. Ada beberapa yang saya amati, ternyata dari luar pun bisa ada. Salah satunya dari mana ya, saya lupa, Vietnam kalau nggak salah dia. Tapi dia memang cross blasteran gitu dengan Singapura, jadi ya nggak mirip-mirip. Tapi intinya ini yang dibuka untuk umum gitu. Nah, itu Nanyang Presiden Graduate Scholarship. Kemudian, nah ini, nomornya lupa, saya lupa lagi. Ada namanya NTU Research Scholarship. Nah, ini beasiswa saya ini. Jadi di NTU ada namanya RSS, dan ini dipecah lagi. Ada namanya Singa RSS, kemudian ada bagian lain lagi. Jadi di NTU sendiri scholarship-nya itu memang tipikalnya ada banyak. Ada juga beberapa institusi. Jadi di NTU ada banyak institusi research. Ada namanya Arian, kemudian beberapa program memang khusus untuk menghasilkan PhD multidisipliner namanya IGP, ada namanya Inspirasi. Nah, ini baru mungkin saya akan jelaskan di bagian akhir nanti. Dan mereka semua punya misi yang berbeda-beda, dan beasiswanya ada beberapa komponen dari RSS dan ada beberapa komponen dari pihak industri gitu. Nah, secara umum yang Singa RSS, ini beasiswa saya, stipendnya sejumlah itu. Jadi yang bikin berbeda adalah yang dibandingkan dengan yang presiden tadi ya. Yang bikin berbeda adalah kita punya semacam agreement dengan supervisor langsung. Jadi begitu kita mendaftar, kita biasanya langsung pointed ke supervisornya. Yang biasanya notice langsung begitu pendaftaran dimulai, poolnya itu akan langsung diarahkan ke supervisor. Jadi begitu ada nominasi listing, kita langsung masuk ke situ sebagai preference gitulah istilahnya. Jadi ya nggak diacak-acak lagi kan gitu, karena ada tim khusus yang memang tugasnya untuk melakukan seleksi. Tapi begitu kita ada agreement dengan PI, nah ini bisa sangat-sangat membantu kita. Jadi kita masuk ke waiting listnya langsung. Nah, itu yang setahu saya, sepaham saya yang menjadi titik perbedaan antara Nanyang dan yang NTU Research Scholarship. Kemudian dari segi riset akan sangat-sangat membantu. Misalkan teman-teman punya research yang sudah publish gitu ya, ada papernya, apalagi paper jurnal, apalagi yang sudah Scopus, apalagi yang Q1, dan ditambah lagi yang faktornya tinggi. Sangat-sangat memungkinkan untuk bisa masuk ataupun di listing dalam proses seleksi beasiswanya gitu. Saya kasih contoh misalkan seperti saya dulu kita masuk ke NTU, saya punya banyak exclude dalam artian seperti GRE, mungkin kalau teman-teman yang ke Sinika atau ke NTU harus melampirkan GRE score gitu kan. Saya bisa exclude karena kebetulan saya ada publikasi yang baru saja terbit
tahun itu. Jadi bisa di-exclude gitu. Kemudian kemudahan lainnya adalah ketika kita punya riset ini, ada beberapa kursus yang memang disyaratkan untuk teman-teman postgrad yang harus diambil, kita juga bisa exclude gitu. Jadi ada banyak kemudahan yang bisa kita peroleh ketika kita punya publikasi. Karena terus terang saja, pengalaman saya di dunia riset, adanya publikasi yang memang terindeks paling tidak, yang punya impact factor, akan sangat membantu kita dalam proses seleksi beasiswa. Bahkan untuk postdoc pun yang pertama ditanyakan adalah publikasinya tentang apa, di mana. Jarang sekali orang yang bertanya tentang IP, IP-nya berapa, GPA-nya berapa, ya. Karena nggak ada jaminan. Kalau budaya kita di Indo mungkin IPK-nya tinggi, publikasinya pasti banyak. Enggak juga gitu. Saya IPK-nya biasa-biasa aja, punya publikasi yang lumayan cukup banyak juga saat saya di ITS dulu S2 gitu. Nah, ini menjadi poin penting karena setiap beasiswa itu memang punya rohnya masing-masing. Nah, di NTU Research Scholarship ini yang menjadi tipikalnya adalah kita punya agreement-nya dengan PI, publikasi kita punya yang memang inline dengan urgensi yang ada di research background-nya CPI itu gitu ya. Kemudian nah ini yang lagi hot di Singapura. Jadi ada namanya ISG, PhD Fellowship Program. Nah, ini sengaja dibuat oleh pemerintah Singapura untuk mengakselerasi pengembangan AI, teknologi AI di berbagai bidang di Singapura. Jadi ini terbuka untuk umum dan pembiayaannya nggak main-main. Jadi ini udah di atas levelnya NPT tadi, bahkan ya X-Star tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik pengembangan AI ataupun kalau saya bidangnya kan material, fisika material. Ada yang mungkin tertarik menerapkan ilmu AI-nya di bidang fisika material, ini sangat-sangat mumpuni sekali. Support dari stipend sudah lebih dari cukup, gitu ya. Kemudian fasilitas, kita bisa akses fasilitas pemerintah Singapura namanya NSCC. Kalau di Taiwan ada Taiwannya 3123 untuk superkomputernya. Di Singapura kita punya NSCC. Jadi teman-teman yang mungkin kerja AI ada yang membutuhkan performa tinggi, itu bisa menggunakan fasilitas dari negara itu melalui program ini. Dan biasanya program ini memang langsung diarahkan ke top 5 university yang ada di Singapura. Ya, salah satunya ya NTU ya, selain NUS dan kawan-kawan. Gitu. Nah, tipikalnya yang mungkin beda ini apa ya? Tentu ya, namanya juga ISG ya, semua pasti difokuskan untuk penelitian dan pengembangan AI gitu ya. Machine learning, deep learning, dan segala macamnya itu. Nah, oke. Terlepas dari peluang beasiswa S3, ada juga peluang beasiswa yang memang ditujukan untuk yang master gitu. Ini sebenarnya hasil kerjasama dengan pemerintah kita melalui LPDP, kemudian terbentuk sebuah program khusus diarahkan untuk Indonesia, namanya INSTEP. Oke. Nah, namanya INSTEP. Prosedurnya gimana? Prosedurnya jelas melalui LPDP. Tapi sebelum kita ke LPDP, yang pertama yang memang harus diperhatikan adalah kita harus tahu dulu nih mau ke siapa di NTU. Nah, itu ada proses lain lagi nanti. Mungkin saya akan kasih tipsnya di belakang. Nah, InStep ini saya nilai sebagai sebuah kemajuan. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia melalui LPDP sudah mulai berpikir jangka panjang bahwasannya untuk mengembangkan talenta dan sumber daya kita di Indonesia sudah sewajarnya membentuk sebuah skema baru bekerja sama dengan institusi riset seperti NTU dalam menghasilkan sumber daya yang lebih berkualitas gitu. Nah, namanya INSTEP dan memang ini dikhususkan untuk warga Indonesia. Ya. Detailnya nanti seperti apa, semuanya mengikuti proses di LPDP. Tapi di luar itu, bahkan sebelum LPDP, nanti kan saya sampaikan detailnya, ada baiknya langsung ke PI yang bersangkutan.
ya. Oke, nah ini kita masuk ke tips dan triknya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semua beasiswa itu punya rohnya masing-masing. Nah, roh yang saya maksud di sini adalah core value-nya apa, tujuan mereka apa, visinya apa gitu. Entah itu LPDP, entah itu Australian Award, A-Star Scholarship, Nanyang Presidential Scholarship, ataupun RSS yang saya dapatkan, itu semua punya misi masing-masing. Tipikalnya juga beda-beda gitu ya. Nah, itulah kenapa kita harus tahu dulu karakteristik dari tempat atau provider yang menyediakan beasiswa tersebut. Gitu. Nah, kalau dari versi saya biasanya langsung menyasar ke visi misi universitasnya karena beasiswa itu kan memang datang dari kampusnya. Gitu. Dia ini sebenarnya mau apa dan arah mereka ke depannya apa. Jadi untuk NTU sangat jelas sekali dilihat dari poin-poin itu yang memang fokus mereka. Jadi pendidikan dan penelitian yang mereka kembangkan di NTU arahnya jelas. Jadi ini adalah bagian-bagian yang memang mereka fokuskan. Dan ini menjadi informasi penting buat kita bagi yang mencari informasi beasiswa untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan keinginan gitu. Jadi kalau kebutuhan dan keinginan match, nah kita bisa masuk. Gitu. Kalaupun tidak ya susah gitu ya. Oke. Nah, nanti detailnya seperti apa sih supaya kita bisa masuk detail dan ketika kita udah match gitu misalkan ya trik selanjutnya adalah ya kita mau nggak mau harus tahu dulu nih PI-nya seperti apa. Nah, ini penting seperti beasiswa Instab tadi. Kita di luar prosedur LPDP, ya, kita harus tahu dulu ini PA-nya siapa, kita mau ngapain ke situ. At least jelas lah. Nah, semua profesor, baik di any university around the world, semuanya punya mekanisme yang serupa. Mereka pasti punya website. Di Taiwan pun sama, jadi semua profesor itu punya website. Nah, sebelum kita woro-woro, ya kita cek dulu mereka itu ngapain, kemudian fokusnya tentang apa, track record-nya yang berarti publikasinya itu seperti apa, timnya siapa, di-track semuanya. Apakah mereka membutuhkan seseorang yang bisa ngisi gap di research mereka, ataukah tidak? Apakah nanti gap itu kemudian match dengan keahlian kita atau tidak? Nah, itu penting ya. Jadi semua profesor PI itu pasti punya website. Ya. Ini salah satu yang saya ambil langsung dari website profesor saya. Kebetulan beliau ini adalah supervisor saya. Kemudian yang lain, jangan seperti ini salah satu dosen top juga yang ada di SPMS. Ini dosen fisika di NTU. Dia juga punya website serupa, semuanya ada di situ, timnya, grupnya, publikasinya, riset interestnya semua ada di situ. Kalau misalkan teman-teman bingung mau ngapain, masuk aja ke dalam, sesuaikan dengan minat dan bakatnya. Kalau memang match, kontak gitu ya. Oke. Terus, nah ini cara yang unik yang ini yang membuat saya juga bisa lolos ke Taiwan. Gitu. Karena saya tidak masuk ke Taiwan dengan LPDP atau beasiswa negara. Saya masuk ke Taiwan dengan beasiswa fighting lah sebenarnya. Dalam artian saya cari sendiri gitu ya. Nah yang saya cari itu adalah dari segi project mereka. Karena pada dasarnya mereka akan merekrut anak S3 untuk membantu melakukan research. Jadi mereka nggak mungkin melakukan riset sendiri, mereka butuh perpanjangan tangan. Sehingga ketika mereka merekrut, mereka bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang supervisor, yaitu supervisi. Gitu. Dan selama supervisi, dia juga bisa kita hitung sebagai researcher, karena dia juga ikut mengarahkan arah penelitian risetnya, riset grupnya seperti apa. Oke, saat itu saya langsung menuju ke website. Jadi di Taiwan, saya lupa namanya, ada di MOI atau MOR, lupa saya, silakan dicek lagi. Ada project-project yang sudah di-granted dan yang ongoing. Berikut jumlahnya. Jadi ketika saya pengen S2, pengen S3, langsung ke websitenya itu
cek orangnya siapa, proyeknya didanai sampai kapan, interestnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, semua ada di situ. Jadi dari situ kita bisa tahu nih, apakah kita harus menuju ke kampus tersebut, ke prod tersebut, ke research group tersebut atau tidak. Di Singapura hampir mirip. Di Singapura ada integrated grant management system. Jadi semuanya masuk jadi satu. Siapapun yang pernah di granted ataupun yang sedang ongoing itu akan muncul namanya di situ. Nah, isinya nanti apa? Tentu project title-nya ada di situ. Ini akan menjadi match dengan kebutuhan kita. Kita kan mau S2 atau S3, tentu kita akan membawa judul. Judul ini pasti akan bersesuaian dengan keahlian kita kan. Disinilah fungsinya kita melakukan matching. Nah, melakukan matching dalam artian kita mencari informasi. Ini orang ngerjain apa, ini profesor ngerjain apa, dia butuhnya apa gitu. Dan saya bisa kontribusikan apa. Semuanya bisa terjawab ketika kita masuk ke sistem ini. Kita cek siapa orangnya, kemudian dia ngapain, semuanya ada. Ya. Oke, itu tips dan trik yang bisa saya bagikan ketika kita memulai studi S2 atau S3. Nah, untuk yang S3 ini memang orientasinya sudah ke ranah yang lebih spesifik atau profesional gitu kan. Bagi teman-teman yang memang pengen bergelutnya di jalur bebas, dalam artian tidak apa namanya apply beasiswa negara yang mereka punya skema sendiri, yang jalur bebas ini ya salah satu caranya ini adalah kita amati orang-orangnya seperti apa, karena mereka yang akan membayar kita untuk kuliah gitu kan. Lain nanti ada apa namanya kuota yang disediakan oleh universitas. Kemudian ini sebagai informasi aja, mungkin teman-teman belum banyak yang tahu karena semua supervisor, profesornya itu di berbagai universitas mereka pasti punya jatah. Jatah dalam artian ketika mereka naik jabatan dan mereka memenuhi sebuah kualifikasi, mereka punya jatah untuk mendapatkan anak S3 yang akan diberikan beasiswa. Seperti saya dulu di Sun Yat-sen, kebetulan dia dapat grant dari pusat, pemerintah pusat, dia punya jatah untuk merekrut mahasiswa S2, S3, sehingga ada alokasi pembiayaan tuition fee-nya digratiskan untuk mahasiswa tersebut. Jadi begitu dia dapat rekrutan, masuk ke universitas, tuition fee-nya didanai oleh beasiswa dari jatah yang didapat dia ketika dia naik jabatan. Kemudian sisanya tentang stipend dan segala macamnya itu datang dari biaya research-nya sendiri gitu. Nah, kalau kita tengok 3 tahun ke belakang, kan biaya riset nggak boleh dipakai untuk seperti itu. Baru belakangan 2 bulan kemarin kan, bulan lalu kan baru diresmikan. Jadi biaya riset itu dimungkinkan untuk menggaji profesional. Gitu. Nah di Taiwan itu ada seperti itu. Di Singapura mirip, tapi semua dikelola oleh universitas. Semua dikelola oleh universitas. Caranya adalah ya kita masuk ke dalam sistem, kita cek siapa orangnya, kemudian dia ngapain, baru kita approach. Gitu. Ya. Oke, selain tentang kesempatan PhD yang memang datang dari kampus, dari profesor, nah, saya sampaikan ada satu poin penting yang memang digagas oleh teman-teman diaspora, meluncurkan sebuah program institusi riset kolaborasi antara NTU dan 4 universitas yang ada di Indonesia, UI, ITB, ITS, UGM. Nah, ini diresmikan 2 tahun lalu dan berjalan selama 5 tahun. Dan selama berdiri, ini udah masuk tahun kedua, kita sudah melakukan exchange sebanyak 4 kali. Jadi ada banyak sekali teman-teman Indonesia datang ke NTU untuk exchange, kemudian research dengan beberapa PI yang ada di sini gitu. Nah, yang datang bukan hanya mahasiswa, tapi juga staff. Ya, teman-teman dosen yang ada di Indonesia, baik itu di UI, ITB, ITS, ataupun UGM, datang ke NTU untuk melakukan research. Gitu. Nah, di luar program exchange, baik itu mahasiswa ataupun dosen, di Inspirasi itu ada juga program S3-nya. Ini udah ongoing dari kemarin. Jadi orang-orang yang langsung di-appointed di bawah Inspirasi untuk S3 sudah kuliah sekarang udah masuk ke tahun pertama, udah selesai 2 semester lah. Ya, udah selesai 2 semester.
Nah, apa sih inti dari inspirasi ini? Inspirasi ini adalah semacam institusi research. Kalau di NTU udah ada namanya kayak Cleantech, ada namanya Arian, ada namanya Create, ada banyak lagi typical institusi research di NTU. Nah, inspirasi ini memang digagas oleh teman-teman diaspora kita. Kebetulan yang menjadi direktur adalah Prof. Lydia dan Prof. Marcos. Jadi dua-duanya ini memang orang Indo. Gitu. Hanya saja mereka sudah full profesor di Singapura di NTU. Nah, atas dasar itu dibentuk kerjasamanya melibatkan banyak PI di setiap universitas. Jadi PI-PI-nya ini terpecah menjadi 4. Ada yang energi terbarukan, smart city, kemudian ada yang berbau AI segala macam, dan ada juga yang dalam bentuk ready. Mungkin pernah dengar. Nah, program ready-nya ini udah jadi salah satu pilar di inspirasi ini udah jadi dan sudah dibangun di ITS. Jadi kalau Sarah sempat pulang ke ITS, Hmm. nah di Lagor itu kan dulu kawasan yang tertutup kayak hutan kan, tandus gitu. Itu sudah dijadikan kawasan terpadu ready. Jadi itu semacam kawasan agriculture gitu, tapi semuanya terintegrasi untuk menghasilkan energi dari solar cell. Itu ada di ITS. Saya sempat pulang 3 kali, itu udah berdiri. Jadi kawasan di sebelah GOR, Hmm. futsal yang saya sering pakai futsal itu udah dibabat sekarang dan sudah dibangun apa namanya ready programnya. Jadi semua udah ada di situ. Mungkin kalau dilihat sekarang di Google Map udah muncul, udah Oh. diupdate. Ya. Oke, itu tentang inspirasi. Jadi kalau mau tahu lebih detail tentang inspirasi, detailnya nanti saya bisa kirimkan kontaknya. Ada juga beberapa poster yang memang digunakan untuk sharing information. Nah, kebetulan sharing information-nya udah lewat bulan lalu gitu. Jadi itu menjadi kesempatan bagi teman-teman yang mau langsung masuk ke NTU. Nah, mungkin ini saya anggap sebagai keistimewaan. Kenapa? Ketika ada teman-teman yang punya minat dan punya talenta di bidang STEM, apalagi di bidang energi terbarukan, untuk memperoleh beasiswa, inspirasi ini menjadi pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan orang-orang Indo dan orang-orang yang memang capable di bidangnya masing-masing. Yang saya masukkan di sini adalah diaspora kita yang ada di Singapura gitu. Nah, kenapa ini bisa saya sebut sebuah benefit? Karena kapan lagi gitu lah teman-teman yang ada di luar negeri bisa berkontribusi melalui sebuah program dan Indonesia sendiri menerima dampaknya secara langsung kan gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai bonafit. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang beasiswa, Za. Mungkin sisanya tentang kehidupan di Singapura, ini nggak terlalu penting lah. Teman-teman juga yang ada di Taiwan kayaknya hampir 11-12 lah. Baik dari segi makanan, iklim penelitian, itu kan semuanya hampir sama. Bahkan dari segi transportasi pun mirip kan. Di Hmm. Taiwan juga ada banyak malah. Malah lebih banyaknya subway kan di bawah ketimbang di atas gitu ya. Kalau di Singapura ada banyak subway cuma di kota-kota besar. Hmm. Ya, kalau di Taiwan hampir semuanya rata, rata di bawah gitu. Ada beberapa aja yang LRT di atas. Budaya ya mungkin nggak terlalu apa namanya detail saya bahas, tapi intinya mereka ini semua orang-orang Melayu gitu ya, Melayu campuran kayak India, Cina lah gitu segala macam. Nah, kalau di Hmm. ranking dari atas ke bawah gitu kan, China paling banyak itu etnisnya, kemudian India, kemudian Melayu. Makanya kalau kita di Singapura ini takut nih nggak ngerti bahasa Inggris terlalu banyak, nggak usah apa namanya takut, nggak usah risau lah istilahnya. Karena mereka bisa bahasa Melayu, so aman Ya, ya. gitu. Yeah, seriously. They can talk Melayu well, even like Malaysian, they can talk bahasa Indonesia well, very well. Jadi yang India juga yang Indian people they can talk Malay very well. Hmm. Nah, bahasa Inggrisnya itu sangat tipikal banget. Jadi if you go to Singapore and then you met some people, I mean local people in here, Singapore, their accent is very typical, like British, not British by the way.
Jadi kayak misalkan cara ngomongnya, dialeknya ngena banget. Nah, sehingga mostly people around the world call the English from Singapore as a Singlish. Jadi Singlishnya itu menjadi tipikal orang di Singapura gitu ya. Hmm. Kemudian makan, ya begitulah, sama lah dengan di Taiwan, mirip-mirip lah, di mana-mana kita menemukan masakan-masakan Cina yang pedas-pedas, malah hotpot ada di mana-mana dan segala macamnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Setelahnya, udah itu aja. Oke, wah terima kasih atas sharing informasinya. Ih, keren banget. Eh, Ini teman-teman kalau mungkin ada yang pengen tanya, silakan raise your hand atau tulis pertanyaan di kolom chat. Nah, sambil nunggu teman-teman ada pertanyaan, aku ada pertanyaan sih itu. Tadi siap, kan siap, siap. Beli bilang S2-nya 2 kali ya? Ya, Oh, ini Anda oke, aku dulu sebentar. Udah terlanjur. Ketika kita punya S2 yang maksudnya itu kan ada fisika sama opto tadi aku sempat dengar. Terus ketika kita mau lanjut ke S3, itu tips dan triknya Beli itu menentukan aku arahnya mau kemana itu kayak gimana sih? Mungkin bisa dijelasin? ya, jadi aku sebenarnya menentukan mau kemana itu memang sebelum datang ke Taiwan. Jadi aku sudah pengen stay on track di STEM, Mmm, stay on track di ranah energi terbarukan gitu. Jadi begitu aku masuk ke Taiwan, shock sebenarnya dalam artian ada banyak pintu yang dibuka dan pintu itu sebenarnya tidak familiar dengan aku. mmm, Jadi aku harus belajar banyak gitu. mmm, Itulah kenapa kemudian loncat ke S2 yang dalam artian bukan ngejar gelar sebenarnya, mmm, tapi mempelajari sesuatu yang baru. mmm, Bahkan mmm, ketika di Taiwan ngambil S2 itu, majornya beda, itu satu, dan projeknya dua. mmm, Projeknya dua, satu teori komputasi yang aku dapatkan dari NCTS tadi, itu langsung di departemenku, di material optoelektronik, dan satu lagi itu katalis. Ini orang oh, fisika belajar katalis tuh ya, iya iya iya. katalis kimia, dan aku risetnya di departemen fotonik gitu. Jadi Mmm, mereka itu memang tipikalnya orang-orang yang membuat solar cell. Tapi kemudian ada bagian divisi lain yang memang sengaja membuat fotokatalis material gitu. Jadi aku belajarnya di situ. Nah, itu dua proyek yang terpisah sebenarnya. Sehingga stipendnya juga ada dua, satu dari fotonik, satu lagi dari departemenku gitu. Nah, dari situ aku punya keterampilan lebih dari satu. Di satu sisi aku punya latar belakang fisika, mmm, eksperimen dulu di ITS, kemudian di Taiwan aku punya kemampuan programming, sehingga aku juga kemarin ngajar dosen sebagai apa namanya computer science lecture gitu. Ngajarnya ya tentang Python programming, program development, mobile apps gitu, yang begitu-begitulah. Nah, begitu masuk ke NTU, aku udah tahu ngapain karena aku udah punya bekal gitu kan. mmm, mmm, Kebetulan research dari supervisor yang sekarang ini ada di ranah energi terbarukan. Hanya saja mereka orang eksperimen semua. Mereka orang eksperimen semua dan mereka majoritinya itulah material chemistry gitu. mmm, Ya, jadi mereka nggak punya anak-anak S3 yang punya kemampuan atau keterampilan di bidang komputasi satu, kemudian eksperimen. Nah, aku punya dua-duanya, sehingga begitu aku masuk, ya yang paling nyeleneh lah istilahnya begitu. Di satu sisi aku juga komputasi material, di satu sisi yang lain aku juga eksperimen gitu. mmm, Hampir mirip lah dengan yang di Taiwan. Hanya hanya saja sekarang satu proyek, tapi double kick ke dalam. Jadi ada komputasi, ada risetnya. Nah, kenapa aku sebut ini benefit? Karena begitu ambil S2 yang multi dimension itu, multi skill, aku punya opsi. Dalam artian, ketika kita research, kita nggak bisa hanya beli alat pakai selesai, gitu kan. Nah, di NTU, kita tuh punya bengkel.
Jadi kalau kita mau membuat setup alat pun, kita buat sendiri, mulai dari desain sampai printing. Jadi Hmm. kebetulan di project aku, kita punya apa namanya laser, dan itu memang sengaja sengaja aku buatkan project untuk mendeteksi excitonic absorptions. Sehingga alat-alatnya semua tak susun sendiri dan tak desain sendiri gitu. Jadi kita nggak beli. Jadi alatnya udah ada di situ dan kita rangkai sendiri. Nah, itu memang benefitnya ketika kita punya multi skill selain dari bidang aku yang fisika gitu Hmm. kan. Oke lah kalau teman-teman belajar fisika, kemudian riset fisika, it's a normal way. Tapi kemudian ketika kita punya keterampilan lain, kita punya opsi. Karena mau nggak mau, ya zaman sekarang permasalahan itu semua multidimensi, ya kita juga harus punya keterampilan lebih. Mungkin kayak Sarah sekarang, walaupun dulu belajar itu eksperimen atau komputasi ya, sekarang kan udah jago program kan. Iya, aku dulu fisika juga, cuman aku nggak ini sih, aku nggak eksperimen karena aku bukan orang material kan. Jadi dari awal masih tetap pakai kayak ngolah data, analisis, terus lanjut lebih spesifiknya ke geofisika. Tapi di waktu S1 Iya. juga mempelajari semua mulai dari fisika material, kayak terus kuantum, fisika modern kayak gitu-gitu. Nah, Mm, mm, mm. terus kita lanjut pertanyaan kedua mungkin dari Mas atau Mbak Oksi ya. Silakan Mbak atau Mas. Ini aku nggak tahu cowok atau cewek. Sorry. Mas, Mbak. Oke. Oke, sorry. Eh, ini siang, siang, Masnya dan Mbaknya. Saya mau tanya, kalau di Singapura khususnya NTU, itu apa diploma 4 bisa ya? Karena dulu, aku lupa, 2014 atau 15, aku pernah email ke admissionnya, D4 itu sama mereka disuruh S1 lagi gitu. Dulu gitu. Terus kedua, untuk yang tadi di show kan, yang untuk scholarship-nya, itu kita bisa tahu ya covernya apa saja ya di situ ya. Ya, semua ada di website. Oke. Terus kemudian untuk research proposalnya itu kita langsung bikin atau gimana ya? Oh iya, jelas. Itu ditunjukkan ke profesornya atau ke lembaga yang ini bikin yang punya dananya? Oke, ada 3 berarti ya. Iya. Oke, saya jawab satu-satu, nanti mohon diingatkan kalau ada yang tertinggal. Pertama tentang diploma ya. Jadi gini, pada dasarnya teman-teman yang datang ke Singapura itu mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tentu semuanya harus menyesuaikan dengan syarat gitu. S1 atau diploma itu memang dasar sekali. Kalau memang saat itu diminta S1 lagi, mungkin ya ini mungkin aja, mungkin perlu proses penyetaraan. Jadi di Singapura ada sebuah lembaga yang memang bertugas untuk menyetarakan gelar tersebut. Jadi normalnya dari S1 pun ke NTU bisa langsung loncat S3 kayak PMDSU bisa gitu. Detailnya seperti apa, itu update-nya semua ada di kayak Kementerian Pendidikannya di Singapura, Ministry of Education gitu. Karena kenapa? Di Singapura proses pendidikannya jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kenapa saya sebut berbeda? Karena ada gap year di sini. Jadi mereka itu SMP, SMA itu enggak 3 tahun kayak kita, 4 tahun 2 tahun dia. Sehingga ada gap year nantinya. Nah, selain dari skema kurikulumnya, metode kurikulumnya juga totally different gitu. Mereka yang datang dari sini, mereka biasanya yang datang dari sekolah-sekolah internasional. Nah, kalau yang berbasis research ini pengecualian, ini berdasarkan pengalaman. Jarang sekali ada permasalahan seperti diploma ataupun sarjana. Majoritinya teman-teman yang datang ke NTU untuk research based studies itu langsung dapat kemudahan karena mereka udah punya track record.
belum pernah saya dengar ada permasalahan seperti ijazahnya nggak diakui dan segala macam, atau memang perlu disetarakan. Belum pernah ada. Kalau mungkin itu untuk yang S2, yang coursework, maybe ya, maybe. Karena di sana pasti ada penyesuaian kurikulum dan karena itu coursework ya, jadi jauh berbeda dengan yang research. Sepengalaman saya, to the best of my knowledge, please correct me. Kalau yang research bisa-bisa aja sih seharusnya. Karena yang dilihat adalah research performance-nya, bukan academic part like the GPA things or how many courses we done before. Gitu. Ada masalah sebenarnya seperti itu. Itu aja sih Mas yang pertama ya. Terus yang kedua tentang apa tadi ya? Saya lupa. Atau saya langsung yang ketiga aja ya tentang proposal. Ini sekarang tergantung mau nge-apply-nya itu kemana. Apakah lewat coursework atau yang research. Nah, ini sebenarnya pilihan. Apakah itu nanti master atau S3. Yang master itu memang ada pilihan coursework atau research. Di NTU itu ada. Di PhD, majoritinya research. Coursework agak jarang memang, terus terang saya bilang, kecuali mereka yang ada di business part, like non yang business school gitu misalkan. Ada yang research majoritinya. Secara umum semuanya itu berbasis research. Nah, kalau kita sudah tahu mau kemana, tentu kita harus buat proposal. Gitu. Proposalnya ini adalah bagian integral sebenarnya. Kalau mau lamarnya ke LPDP, ikuti proses LPDP. Sehingga proposal ini bagian di luar LPDP. Yang dalam artian, even sebelum kita lamar LPDP, kita udah ngubungin profesor yang bersangkutan. Tentu kita siapkan proposalnya secara normal. Kita email, kita punya propose seperti ini, karena berdasarkan background yang ada di PI-nya seperti ini, dan itu match dengan keahlian kita. Tapi kalau misalkan kita datang dengan skema yang agak berbeda, misal kita temukan bahwa sang supervisor ini kerjanya di bidang A dan kita juga di bidang A. Kebetulan dia juga pengen merekrut S3 di bidang A. Udah kita hubungi, kita punya intention untuk masuk ke ranah itu, kemudian pasti nanti diarahkan mau pakai beasiswa apa gitu. Kalau pakai LPDP, diarahkan ke LPDP. Kalau nanti lewat RSS, pasti diarahkan ke RSS. Nah, proposalnya bisa masuk lewat sistem itu. Gitu. Jadi agak beda nanti prosesnya. Itu RSS. Kemudian kalau tipikal saya dulu di Taiwan, ini sebagai pembanding aja, proposal itu bukan sesuatu yang harus disubmit, enggak. Ketika profesor sudah setuju dengan latar belakang kita, track record kita di research, sisanya hanya administrasi yang persentasenya 20%. 80% itu adalah persetujuan profesor. Prof oke, jalan. Sisanya hanya IELTS, kemudian esai, proposal, itu minor, terus terang. Gitu. Jadi semuanya kembali lagi ke tipikal beasiswanya. Proposalnya ya tentu akan menyesuaikan. Gitu. Tapi intinya memang perlu di-submit. Itu aja. Itu yang ketiga. Nah, yang kedua ini saya miss nih. Halo. Iya, silakan. Yang kedua tadi apa ya? Yang tentang scholarship cover sih. Tadi kan udah bilang kalau ada di yang scholarship coverage-nya. Nah, itu scholarship coverage-nya itu semua tergantung dari tipikal beasiswanya. Kalau yang di NTU, coverage-nya itu beda-beda. Misalkan kayak NPD, Nanyang Presidential Scholarship, itu bisa mengcover sampai up to 5,000. Please check the website about detail because everything will be changed over time. Nah, kalau yang RSS itu stipendnya aja 3.000. Nah, sisanya kayak biaya perkuliahan dan segala macam sudah ditanggung oleh kampus. Gitu. Itu coverage-nya. Nah, nggak ada tunjangan seperti anak istri, nggak ada. Kalau di PDP kan semua di cover kan gitu. Itu tidak ada. Nah, detail-detail yang lain seperti support untuk IT allowance, book allowance, settlement dan segala macam, ada beberapa komponen yang menyediakan seperti itu. Bahkan
beasiswa saya sendiri itu namanya bukan exactly like RSS, tapi namanya Singa RSS. Jadi gabungan. Sehingga selain stipend, ada bagian komponen lain yang di-cover. Misal seperti settlement dapat, tiket PP dapat, gitu kan, tapi 1 kali doang. Kemudian support yang lain juga ada, termasuk conference juga ditanggung gitu. Oke, Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, Bli, sama pertanyaannya dari Abang Oksi. Ini mohon maaf, karena saya set Zoom-nya itu hanya sampai, kalau di Indo sampai jam 2.30 dan kita masih punya waktu sekitar 14 menit lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bli, dari Mbak Nurul. Tadi kan mau ditanya tentang gimana sih qualify exam untuk PhD di sana dan apakah bisa bawa keluarga. Tapi sempat dibilang tadi Bli bilang kalau untuk tunjangan untuk keluarga nggak ada. Tapi kalau misalnya untuk mungkin ada tips triknya kalau bawa keluarga itu kayak gimana. Nah, terima kasih. Oke, saya mulai dari yang paling belakang tentang bawa keluarga. Gini, setiap beasiswa punya ketentuan masing-masing. Jadi mereka punya misi, visi yang berbeda-beda gitu kan. Nah, ketika kita masuk ke negara tertentu, apa kita boleh bawa negara atau enggak, itu sekali lagi bergantung pada beasiswanya. Di Singapura, untuk membawa keluarga, tidak bisa segampang itu. Kenapa? Di Singapura ada ketentuan bahwa untuk membawa dependen, kita harus paling tidak itu punya EP, Employment Pass. Sementara untuk yang Student Pass, itu tidak diperbolehkan membawa dependen. Untuk yang EP, untuk mendapatkan visa dependen, minimal gajinya adalah 3.600. Ya, itu update terakhir. Jadi mohon dicek kembali ke labor agensinya. Nah, untuk di beasiswa sejauh ini yang saya tahu tidak ada yang mengcover untuk keluarga kecuali itu LPDP. Ya, setahu saya ya, kalau LPDP memang menyediakan itu. Biasanya yang datang dari Singapura itu tidak ada sampai saat ini. Mohon juga dikoreksi nih, karena saya juga bukan penerima A-Star ataupun yang presidensial. Sejauh ini dari teman-teman yang pernah saya ajak bercerita, sharing, belum pernah saya lihat. Dan karena juga apapun nama beasiswanya di Singapura, visa mereka pasti visa student. Dan visa student itu tidak bisa membawa dependen. Termasuk saya sekarang. Istri saya sekarang hanya menjadi visitor saja ke Singapura. Jadi mungkin tinggalnya seminggu, 2 minggu, balik lagi. Gitu. Karena kan kita warga Indonesia punya kesempatan 30 hari kan untuk berkunjung. Gitu. Nah itu tentang keluarga. QE, Qualify Exam-nya seperti apa? Mirip dengan di Indonesia ataupun di negara lain lah itu istilahnya. Jadi untuk yang QE ini ya mau nggak mau ya kita harus mempresentasikan hasil gitu kan. Tidak perlu ada paper yang sudah terbit. Kalau ada malah lebih baik. Tidak ada tuntutan. Untuk kita yang di NTU, di departemen saya, MSI, Material Science Engineering, sampai kita tamat, at least ada satu. Ada satu yang sudah terbit. Nah, kalau dari supervisornya, ini lain lagi ceritanya. Itu kan tuntutan sekolah kan. Nah, supervisornya beda lagi ceritanya. Supervisor biasanya minta 3 minimal. Ya, ini masih lebih normal ketimbang di Taiwan. Jangan salah, di departemen saya malah ada yang sampai 7. Memang rada gila dikit nih di Taiwan ini. Bisa tanya sama Sarah itu, kalau di NCU mungkin lebih gila lagi ya. Ada yang 5, 4 gitu. Kalau dulu di NCU minimal 3. Baru bisa lulus dari lab itu. Baru diizinkan untuk meninggalkan dengan istilah you've been graduated as a PhD from this school bla 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 gitu. Nah, tergantung lagi ke supervisornya. Gitu. Jadi QE-nya normal-normal saja, tapi prasyaratnya itu kadang-kadang tergantung dari supervisor. Gitu. Ya, itu. Gimana Mbak Nurul, apakah Anda konfirmasi atau yang ingin ditanyakan lagi? Dan apakah ada tes mata kuliah? Di NTU
Di NTU untuk school saya kebetulan nggak ada. Jadi hanya oral presentation aja. Di NUS masih. Di NUS kayak di fisika masih. Jadi sekali lagi semuanya bergantung dari departemen masing-masing dan sekolahnya masing-masing. Gitu. Kalau di saya progres tiap tahun ada, yang itu harus dilaporkan juga selain dari progres informal kita dengan supervisor. QE itu memang tuntutan sekolah. Gitu. Nah, QE-nya hanya oral, reportnya ada, presentasinya ada, tes matkul nggak ada. Karena kita base research soalnya, jadi bukan coursework. Kalau coursework, maybe ya, make sense. Karena yang ini research base agak berbeda skemanya. Oke, kata Mbak Nurul, terima kasih banyak sudah terjawab semua. Dan mungkin ada satu lagi dari Muhammad Wiyanto. Izin bertanya, saya sudah apply untuk PhD di School of Civil and Environmental Engineering untuk August intake. Kira-kira admission result-nya di bulan berapa ya? Gitu. Nah ini gimana nih? Ini di... Ya, untuk admission silakan dicek websitenya. Biasanya akan muncul notif ke kita. Kalau memang sudah apply gitu misalkan, notifikasinya bakalan datang. Kalau zaman saya dulu, karena kebetulan saya memang failed first attempt, the second one succeed gitu. Saya dulu tuh nunggu sampai 2 minggu. Nggak lama kok. Nggak lama. Nah, kalau misalkan formalnya masuknya itu di Januari ya berarti kalau saya dulu tanggal 19 untuk yang Januari intake. Yang September ya plus minus 2 minggu lah. Bukan plus minus, plus 2 minggu lah. Karena kan sekarang kebijakannya beda-beda. Dalam artian kegiatan schoolnya itu kan ada pergeseran segala macam, sehingga admissions pun juga kan digeser. Jadi saya nggak bisa jawab nih exact time-nya kapan gitu kan. So please check the website again. Karena 2 hari yang lalu saya baru terima kalender baru dari kampus, ada beberapa perubahan tanggal. Nah biasanya untuk begitu kita submit, notified-nya kapan, plus 2 minggu lah, at least. Cepat kok, nggak lama. Biasanya cepat. Oke, mungkin itu semua ya teman-teman. Terima kasih infonya, kata Mas Wiyanto. Nah, ini kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan aja ngechat saya, atau pengen PowerPoint-nya, nanti saya bisa kontakkan ke Bliputu untuk mendapatkan PowerPoint-nya jikalau teman-teman ada yang mau tentang PowerPoint-nya, atau mau kontak langsung ke Bliputu, bisa lewat saya atau cari di Instagram-nya atau Facebook-nya, barangkali ketemu. Gitu. Nah, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya dan terima kasih banyak buat Bliputu untuk sharing informasinya. Sebenarnya aku masih banyak pertanyaan tapi nanti aja aku chat langsung sendiri. Santai. Oke. Sebelum di-close sama Zoom-nya sendiri, saya tutup sendiri aja. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Salam sukses buat kita semua dan selamat weekend. Terima kasih, Bli. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih.